Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Khususnya kelas 11 multimedia 1, 11 multimedia 2 dan 11 TKJ. Ya, ketemu lagi sama ibu ya di video pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setiap hari Rabu di jam kedua, tepatnya di jam 9, kita akan mulai belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Tiar Trisnawati ya. Ibu harapkan di video pembelajaran ini tolong kalian catat semua materi-materinya ya. Oke, untuk materi selanjutnya kita masih belajar materi yang kemarin, masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materinya tentang teks prosedur ya. Video yang kemarin ya, kalian tentunya sudah mencatat dan sudah melihat teks prosedur itu teks yang seperti apa ya. Oke, kemarin Ibu memberikan contoh video cara membuat nasi goreng. Nah, cara membuat nasi goreng itu adalah salah satu contoh dari teks prosedur ya, di mana teks prosedur itu adalah berisi tentang langkah-langkah atau cara-cara pembuatan melakukan sesuatu. Nah, di sini ada pengertian dari teks prosedur, bisa kalian lihat ya. Oke, kalau kalian catat lagi silakan boleh dicatat ya, karena di rumah ya. Oke, yang kedua adalah struktur teks prosedur ya. Di pembelajaran kita kali ini, Ibu akan membahas satu persatu. Yang pertama Ibu bahas adalah tentang struktur dari teks prosedur ya. Struktur dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, yang ketiga adalah penegasan ulang ya. Oke, nanti di video berikutnya ada penjelasannya. Nah, tujuan itu apa, langkah-langkah itu apa, penegasan ulang itu apa. Kalian boleh dicatat ya di buku tulis Bahasa Indonesia kalian sebagai referensi materi pembelajaran buat kalian juga. Jadi nanti kalau ulangan bisa ngerjainnya ya. Oke, di sini Ibu akan memberikan satu contoh video itu adalah berupa teks ya, teks tentang prosedur ya. Oke, teks di sini Ibu mengambil contoh dari prosedur buah mangga ya. Nanti di akhir video pembelajaran ini kalian nanti Ibu akan berikan tugas, kalian disuruh membuat satu teks prosedur, tapi sebelum Ibu berikan tugas, ada baiknya kalian perhatikan dulu cara membuat teks prosedur, karena nanti membuat teks prosedur tuh nggak asal membuat asal-asalan aja. Jadi membuat teks prosedur itu harus memuat 3 struktur. Jadi di dalam teks prosedur itu harus ada tujuan, harus ada langkah, harus ada penegasan ulang. Nah, di sini nanti dijelaskan secara terperinci, secara jelas ya. Tujuan itu ada di bagian mana sampai mana, langkah-langkah itu ada di bagian mana sampai mana, penegasan ulang itu ada di bagian mana sampai mana. Nah, seperti video yang ini ya, video cara membuat getuk. Nah, tadi slide yang pertama kalian udah baca kan, tujuan itu posisinya ada di mana sampai di mana, terus langkah-langkah. Nah, di sini jelas ya kalau langkah-langkah itu adalah cara pembuatannya. Nah, selanjutnya adalah penegasan ulang ya. Ya, penegasan ulang ini biasanya berisi tentang ya pengulangan dari definisi yang awal gitu ya. Oke, selanjutnya adalah dalam membuat teks prosedur perlu diperhatikan langkah-langkah menyusun teks prosedur. Jadi dalam membuat teks prosedur itu kita juga harus tahu nih langkah-langkah menyusunnya itu seperti apa, supaya dalam membuat teks prosedur kita tuh nggak bingung ya, nggak bingung bagaimana sih cara membuatnya. Nah, di sini ya
dijelaskan ya. Kalian tulis ya video yang nanti muncul, tolong kalian tulis di sini, nanti dijelaskan langkah-langkah menyusun teks prosedur. Yang pertama adalah membuat topik, mengumpulkan bahan, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka menjadi teks prosedur yang utuh berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, di sini Ibu akan berikan satu video ya. Videonya sama kayak video minggu lalu, yaitu adalah video membuat nasi goreng. Dimana video membuat nasi goreng tuh video yang amat sangat lumrah ya, amat sangat biasa, dan Ibu yakin hampir semua anak tuh, hampir semua orang tuh bisa yang namanya membuat nasi goreng. Makanya Ibu ngasih contoh membuat nasi goreng tuh supaya kalian tahu membuat teks prosedur tuh kayak gimana. Nah, salah satunya adalah membuat nasi goreng. Nah, di video ini nanti akan dijelaskan ya langkah-langkah cara membuat nasi goreng sampai menyajikannya. Nah, tolong kalian perhatikan baik-baik ya video membuat nasi goreng. Nanti kalian di akhir video pembelajarannya nanti kan ada tugas dari Ibu membuat teks prosedur. Nah, teks prosedurnya itu adalah membuat nasi goreng, tapi teks prosedurnya di sini adalah harus sesuai dengan struktur ya, harus ada tujuannya, harus ada langkah-langkahnya, harus ada penegasan ulangnya, seperti contoh teks dari membuat getuk ya. Di teks membuat getuk yang tadi kan ada tuh strukturnya, ada penjelasan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, kalian bisa simak nih video cara membuat nasi goreng ya. Oke, pertama yang dalam membuat teks prosedur itu kan yang pertama kalian tulis adalah tujuan. Nah, tujuan di sini adalah kalian menceritakan nasi goreng itu nasi yang seperti apa sih? Apakah nasi yang digoreng doang? Apakah nasi yang dikasih kecap? Apakah nasi yang dikasih cabai? Kalian jelasin tuh yang kalian tahu tentang nasi goreng tuh nasi yang seperti apa sih gitu. Definisi kalian tentang nasi goreng tuh nasi yang seperti apa. Itu berisi tentang tujuan. Nah, kalau langkah-langkah ini adalah kalian menuliskannya berisinya tentang biasanya tuh bahan-bahan atau bumbu-bumbu apa saja yang dipakai dalam membuat nasi goreng. Nah, di video ini tuh dikasih tahu kalau kita pengen bikin nasi goreng, bahan-bahannya apa aja sih yang dipakai. Nah, terus bumbu-bumbunya apa aja sih yang perlu dipersiapkan. Nah, itu langkah-langkahnya sama cara pembuatannya. Pertama, kalian simak videonya. Pertama tuh kalau bikin nasi goreng apa sih yang harus dilakukan? Apakah langsung nasinya dulu, terus bumbunya belakangan? Nah, apakah bumbunya dulu baru nasinya? Apakah nasinya dulu, minyaknya belakangan? Nah, kalian simak di video ini tata cara pembuatan nasi goreng. Nah, itu masuknya ke dalam langkah-langkah. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini dia berisi tentang pengulangan dari definisi yang awal ya. Jadi kalian nanti bisa menambahkan atau mengulang lagi kata-kata yang ada di definisi atau kata-kata yang ada di tujuan, tinggal kamu tambahkan dengan kesimpulan kamu sendiri tentang nasi goreng itu kayak gimana. Nah, kalau menurut Ibu, teks prosedur itu adalah teks yang paling mudah kita buat. Karena apa? Semua orang tuh pernah melakukan sesuatu. Jadi nggak hanya bikin nasi goreng aja, masak mie, bikin teh, bikin kopi, itu termasuk teks prosedur. Pernah nggak di rumah bikin kopi? Pasti pernah dong. Bikin teh pernah nggak? Pernah dong. Bikin susu pernah nggak? Pernah dong. Bikin susu pakai soda pernah nggak? Pernah dong. Nah, itu termasuk teks prosedur, di mana teks tersebut adalah ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya untuk membuat sesuatu. Tapi bukan berarti kita langsung nulis cara-caranya aja, harus sesuai dengan struktur ya. Dijelaskan dulu tujuannya apa, terus langkah-langkahnya, penegasan ulangnya seperti apa. Nah, tujuannya itu Ibu ulangi lagi ya. Tujuannya itu adalah definisi dari apa yang kalian buat. Kalau kalian membuat teks prosedur tentang nasi goreng, kamu jelasin dong
nasi goreng itu nasi yang seperti apa? Kalau bikin teks prosedur tentang teh manis atau kopi, kamu jelasin dong, kopi itu apa sih? Kopi itu kayak gimana sih? Apakah kopi itu air mentah yang dicampur sama semen, itu namanya kopi. Nah, kamu jelasin kopi itu kayak gimana gitu. Terus teh, apakah teh itu air ledeng yang dicampur sama pasir, apakah itu teh namanya? Nah, kamu jelasin itu masuk ke tujuan ya. Terus langkah-langkah dan penegasan ulang. Nah, videonya udah mau hampir selesai ya. Oke, baik. Setelah kalian menyaksikan video membuat nasi goreng ya, kalian siap-siap ya, buku tulis kalian ada di depan handphone ataupun laptop kalian. Karena apa? Setelah kalian menyaksikan video membuat nasi goreng, kalian Ibu kasih tugas nih. Tugasnya apa sih, Bu? Tugasnya adalah kalian ya bikin teks prosedur membuat nasi goreng video yang tadi Ibu tampilkan. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kalian bikin teks prosedurnya harus sesuai dengan struktur. Ya, strukturnya ada 3 ya, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuannya itu berisi tentang ya apa yang kamu tahu tentang nasi goreng ya. Misalnya nasi goreng adalah nasi mentah, nasi yang berbentuk beras yang dicampur sama minyak. Misalnya yang kamu tahu nasi goreng itu nasi yang kayak begitu. Ini misalnya loh ya, jangan diikutin. Kamu taunya nasi goreng itu nasi yang kayak gimana sih? Nah, terus langkah-langkah. Biasanya langkah-langkah itu berisi tentang bahan-bahan atau bumbu-bumbu apa saja yang digunakan dalam membuat nasi goreng. Terus langkah-langkah dalam membuat nasi goreng dari yang nasi biasa, nasi putih sampai bisa kita nikmati lah. Jadi langkah-langkah pembuatannya misalnya dalam membuat nasi goreng misalnya nasinya dulu, bumbunya dulu, ya kecapnya dulu, minyaknya belakangan, misalnya ya. Makanya lihat dulu videonya ya. Harus sesuai dengan urutan video yang tadi Ibu tampilkan. Terus penegasan ulang, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Penegasan ulang, namanya juga penegasan ulang, namanya juga ulang. Kalau ulang berarti mengulang kembali. Jadi penegasan ulang itu adalah pengulangan dari definisi yang pertama. Ya, tinggal kamu tambahkan kesimpulan ya. Oke, kalau sudah kalian membuat teks prosedur yang sesuai dengan struktur 3 tadi, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang ya, kalian tulis tugas tersebut di buku tulis Bahasa Indonesia kalian. Ingat ya, pelajaran Ibu nggak boleh digabung sama pelajaran lain ya. Jadi Bahasa Indonesia, catatan sama tugas boleh digabung, tapi nggak boleh digabung sama pelajaran lain. Misalnya Bahasa Indonesia dicampur sama matematika, dicampur sama bahasa Inggris, nggak boleh. Karena apa? Nanti kalau home learning sudah selesai, bukti fisiknya berupa catatan maupun tugas akan Ibu minta. Ya, akan Ibu minta sebagai bahan penilaian. Bukti fisiknya tuh ada. Jadi kamu harus nggak boleh. Jadi untuk tugas harus khusus buku Bahasa Indonesia ya, nggak boleh digabung-gabung. Kalian tulis di buku Bahasa Indonesia kalian, terus kalian foto tuh tugas yang tadi, kalian kirim ke email Ibu tiar.trisnawati@gmail.com. Jangan salah ya, tiar.trisnawati@gmail.com. Ibu tunggu sampai besok jam 9 pagi ya. Lewat dari jam 9 Ibu nggak terima. Terus kalau masih ada yang nggak paham atau kurang mengerti atau mau nanya-nanya apalah, yang jelas nanya-nanya itu terkait pembelajaran yang tadi Ibu jelaskan ya, kalian boleh tanya lewat WhatsApp Ibu ya di 0878 8247 2895 ya. Kalau misalnya, Bu, saya masih nggak ngerti deh, Bu, bikin strukturnya kayak gimana, tolong dong dijelasin, boleh tanya lewat WA. Terus ada yang nanya, Bu, nasi goreng itu emang langkah-langkahnya boleh. Jadi apapun yang terkait dengan pembelajaran hari ini, kalian bisa tanyakan tuh ke WhatsApp pribadi Ibu ke 0878 8247 2895 ya. Kalian bebas boleh nanya apa saja ya. Oke. Sekian dulu video dari Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga
sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu ya. Ibu berharap kalian paham atas materi yang sudah Ibu berikan. Jangan lupa setiap materi yang Ibu berikan dicatat ya, karena apa? Buat pembelajaran kamu juga. Nanti kalau ulangan kisi-kisinya gampang kalau kamu punya catatan ya. Karena ini materinya udah Ibu ringkas-ringkasnya. Terus selanjutnya Ibu selalu mengingatkan kepada kalian selalu jaga kesehatan, apalagi di kondisi pandemik ini. Jaga kesehatan, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap semangat ya. Dimanapun kita belajar, kita harus tetap semangat biarpun di rumah ataupun di sekolah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.